Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas HP limbah Jepang yang tentunya cukup menarik. Dan HP-nya adalah Sony Xperia XZ2. Sony Xperia XZ2 merupakan HP limbah Jepang dengan Snapdragon 845 termurah saat ini. Karena harganya itu cuma 1 juta sampai dengan 1,2 jutaan aja. Tapi apakah dengan harga segitu dan statusnya sebagai HP limbah Jepang, HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Daripada penasaran, mending langsung simak aja ke videonya. Nah, seperti biasanya kita mulai dari bodi dan desain terlebih dahulu. Sejujurnya soal ini itu kembali ke selera masing-masing dan menurut saya desain dari HP ini kelihatan kurang oke. Karena nggak seperti Sony yang biasanya kita kenal. Biasanya kan bentuknya itu kotak dan tegas. Tapi ini malah kayak kelihatan lebih feminim dan bagian belakangnya pun ini cembung. Jadi ya kelihatan cukup aneh. Kemudian di bagian sidik jari ini penempatannya juga cukup lucu karena agak terlalu ke tengah. Jadi ini susah untuk dijangkau dengan jari kita. Tapi selain itu semua, HP ini tergolong mempunyai build quality yang sangat bagus dan kerasa seperti HP mahal. Berkat materialnya yang pakai kaca di depan dan belakang, kemudian framenya menggunakan aluminium. Selain itu, HP ini juga sangat nyaman untuk dipakai karena ukurannya itu nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Intinya ya soal body dan desain ini udah kembali ke selera masing-masing. Kemudian kita beralih ke bagian layarnya. Layar dari HP ini masih menggunakan model jadul tanpa poni-ponian dan bezelnya masih cukup tebal di atas dan bawahnya. Tapi itu semua bisa dilupakan berkat kualitas layarnya yang cukup bagus. Meskipun dia pakai panel IPS tapi warna yang dihasilkan itu bener-bener oke. Kelihatan gonjreng dan nyaman buat dipandang. Selain itu view angle-nya pun ini juga cukup luas. Dilihat dari keempat sisinya masih kelihatan dengan cukup baik. Ketajaman dari layar HP ini pun masih cukup oke. Untuk menampilkan foto, video, ataupun tulisan kelihatan masih dengan cukup jelas. Ngomongin video, HP ini juga udah support konten HDR. Kalian bisa menikmatinya via YouTube untuk konten yang udah support. Untuk minus dari layar HP ini menurut saya cuma satu, yaitu layarnya kadang kurang responsif. Ini lebih buruk daripada Sony Xperia XZ1 atau Sony Xperia XZ3. Apalagi kalau panas, sentuhnya itu kadang suka ngaco. Ada yang bilang ini memang penyakit bawaan dari Sony Xperia XZ2 karena yang mengalami ini bukan cuma saya. Ini nggak tahu masalah hardware atau software, jadi saya kurang tahu. Nanti kalau ada cara mengatasinya saya bakal update di video terbaru. Kemudian di bagian performa, saya jamin HP ini sangat baik untuk harganya. Bahkan HP baru dengan harga 1 jutaan performanya itu nggak akan menyaingi HP ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ini adalah HP mantan flagship. HP mantan flagship tentunya menggunakan jeroan yang sangat bagus pada masanya. HP ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 845 dengan Adreno 630. RAM-nya sendiri ini 4 GB yang ditandem dengan internal 64 GB udah pakai UFS 2.1. Dalam praktek penggunaan saya, HP ini masih sangat mumpuni. Rata-rata aplikasi yang saya gunakan itu bisa dijalankan dengan sangat baik, mulai dari sosial media maupun editing. Kalau kerasa berat itu ya paling di gaming aja, selain itu udah lancar semua. Untuk game di sini saya hanya mencoba 2 game aja, yaitu FIFA dan PES Mobile. Untuk FIFA Mobile gameplaynya akan kerasa patah-patah jika saya bermain di grafik yang tertinggi. Kalau mau lebih nyaman, kalian bisa bermain di grafik medium. Ini lebih baik setidaknya untuk 1 jam pertama. Setelah itu baru akan kerasa sedikit panas yang akan menyebabkan frame drop. Untuk PES Mobile saya rasa ini lebih baik karena saya bisa bermain di grafik tertinggi meskipun untuk 5 match pertama aja. Karena setelah itu juga akan panas yang akan menyebabkan sedikit frame drop. Kalau mau lebih nyaman, intinya kedua game ini bisa dimainkan di grafik medium. Dan performa dari HP ini kesimpulannya menurut saya sangat baik untuk harganya. Jika kalian beli HP baru dengan harga yang sama, performanya itu nggak akan sebaik ini. Untuk baterai dari HP ini tergolong biasa aja, nggak boros dan nggak awet banget. Kapasitasnya itu cuma 3180 mAh, udah support pengecasan sampai 18 watt. Untuk penggunaan saya dari pagi ngecasnya itu bisa sampai sore. Kalau dipakai nonstop ya paling tahannya 5 jam dengan penggunaan yang cukup ringan. Untuk pengecasannya sendiri dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 1 jam 45 menit.
Kemudian kita beralih ke bagian kameranya. Kamera dari Sony Xperia XZ2 itu masih monokotil alias cuma sebiji aja baik depan maupun belakang. Untuk resolusi dari kamera belakangnya itu 19 megapiksel dengan bukaan f2.0. Sedangkan kamera depannya itu resolusinya 5 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk hasilnya sendiri seperti biasanya natural dan minim processing. Dan karakternya itu masih cukup mirip dengan XZ1 ataupun XZ3. Hasil naturalnya bisa dilihat dari foto berikut ini. Ini itu hijaunya bener-bener flat alias nggak ditambahin bumbu apapun. Begitupun dengan foto langit, ini hasilnya itu biasa banget, nggak dibus atau nggak dibuat gonjreng. Untuk ketajamannya pun ini juga oke alias nggak dilebih-lebihkan, ini cukup bagus. Tapi dengan karakter natural tersebut, Sony Xperia XZ2 itu kadang hasilnya kurang bagus alias nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya di foto bagian backlight atau di foto backlight, gelap terangnya itu kadang kurang bagus dan gak nyaman buat dipandang. Untuk kamera depannya sendiri ini hasilnya hampir mirip seperti kamera belakangnya alias cukup natural, tapi kadang hasilnya itu kurang tajam. Untuk hasil kamera depannya saya rasa kurang bagus, bahkan ini lebih jelek daripada Sony Xperia XZ sekalipun. Untuk foto di malam hari memang karakteristiknya itu cukup natural baik depan maupun belakang, tapi saking naturalnya kadang banyak noise dan objeknya itu kurang terlihat. Ditambah lagi kalau kita foto di malam hari dan menghadap cahaya akan banyak muncul flare, tentu saja ini cukup mengganggu. Pada intinya hasil kameranya itu kurang bagus jika kita foto di malam hari. Untuk hasil perekaman dari kamera HP ini udah support sampai 4K 30 fps. Untuk karakteristiknya pun ini masih mirip seperti hasil fotonya yaitu natural. Untuk hasil perekaman videonya adalah sebagai berikut ini. Tes perekaman di resolusi Full HD 30 fps. Di sini terlihat cukup stabil. Ini fokusnya seperti ini. Di sini kelihatan cukup bagus. Cukup stabil. Untuk warna langitnya kayak gini. Bagus atau enggaknya kalian nilai aja sendiri. Dan ini adalah sampel perekaman dari Sony Xperia XZ2. Kalau ngerekamnya itu di dalam ruangan dengan ya lampu-lampu. Hasilnya seperti ini, masih kelihatan cukup oke. Di sini hitamnya kelihatan juga bagus di HP-nya. Menurut kalian bagaimana? Untuk ketajamannya cukup oke. Kalian tinggal nilai aja. Kalau ini adalah hasil perekaman dari kamera depannya, menurut kalian bagus atau enggak? Ini di dalam ruangan dan pas menghadap bagian cahaya. Nah, seperti ini. Kita coba bawa jalan. Nah, di dalam ruangan seperti ini. Bagus atau enggak? Kita coba ngajak jalan. Kayak gini. Stabil atau enggak? Menurut kalian bisa komen. Kalau backlight seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai aja bagus atau enggak, termasuk kualitas dari perekaman audionya. Untuk informasi tambahan lain, HP ini sekarang udah support sampai Android 10. Untuk skin yang dipakai adalah Sony UI yang lumayan dekat dengan stok Android. Selain itu, ada juga fitur NFC yang gak akan kalian dapatkan untuk HP baru dengan harga yang sama. Ada juga fitur IP rating, tapi saran saya jangan dicoba dicelupkan ke air. Meskipun pressure-nya up, belum tentu tahan air. Seperti HP yang saya pakai ini, kameranya itu berembun meskipun cuma kena cipratan air. Untuk speakernya ini juga udah stereo, tapi saya rasa kualitasnya biasa aja. Bassnya kurang nampol dan volumenya itu kurang kenceng. Tapi soal detail ini cukup bagus. Dan untuk sampelnya adalah sebagai berikut ini.
Dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Menurut saya jelas ini sangat layak untuk harganya. Apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan itu sangat sebanding bahkan lebih. HP ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya layarnya bagus, bodinya juga masih mantep banget, kemudian kameranya juga masih bisa diandalkan untuk harganya tentunya, serta performa yang masih sangat kencang dan fitur-fitur yang sangat berlimpah untuk harganya. Jika kalian cari HP baru dengan harga yang sama, nggak akan kalian mendapatkan HP yang sebagus ini. Tapi sebelum membeli, setidaknya ada dua hal yang harus kalian perhatikan agar kalian itu nggak kaget. Yang pertama adalah masalah IMEI. Kalian nggak bisa menjamin HP yang kalian beli itu IMEI-nya aman, karena ini adalah HP X Inter, jadi mungkin suatu saat IMEI-nya itu bakal terblokir. Yang kedua adalah masalah gacha, karena ini adalah HP bekas, namanya juga limbah Jepang, jadi ya kondisinya itu macam-macam. Kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan HP dengan kondisi terbaik, masih mulus dan no minus. Tapi jika kurang beruntung, bisa jadi ada minusnya. Dan itu dua hal yang harus diperhatikan. Dan mungkin videonya sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.